Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa, dan memang di Garbagriha, ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih utama. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambana, Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta dan 120 km selatan Semarang. Berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya sangat unik. Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Telogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut prasasti Siwagra, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa Kerajaan Medang Mataram. Etimologi: nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang mengartikan Brahman Agung, yaitu Barman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk pada masa jaya candi ini yang sebelumnya dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang mengandung tanggung jawab atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Nama lain dari Prambanan dapat berarti 5 gunung yang dalam bahasa Khmer Kamboja 5 adalah Pram dan Banam adalah gunung. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya di India. Mengingat pada saat yang sama dalam kronik Khmer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Khmer selama 200 tahun dan Jayawarman kedua yang pernah di Jawa merupakan pahlawan yang memerdekakan Khmer dari dominasi Jawa. Nama asli kompleks candi Hindu ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwagra atau Rumah Siwa, atau Siwalaya atau Alam Siwa, berdasarkan prasasti Siwagra yang bertarikh 778 Saka, 856 Masehi. Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Gronemen 1887 berpendapat bahwa nama Prambanan berasal dari kata Ramban, mengumpulkan dedaunan untuk keperluan rumah tangga atau obat-obatan. Prarambanan masih menjadi tempat, biasanya di hutan, di mana dedaunan itu diramu. Penjelasan seperti ini mengenai nama puning-puning reruntuhan itu, yang niscaya pada satu kesempatan ditemukan di hutan seperti itu, juga termuat dalam kamus yang disusun Rorda. Sebuah penjelasan yang begitu sederhana dan alamiah sehingga kita tidak perlu mencari penjelasan yang lain. Groneman 1887 banding 1427 dalam Jordaan 1996. Petik 2. Sejarah pembangunan Candi Prambanan di antara kabut pagi. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan.
Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar keyakinan berbeda yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya, dengan dibangunnya candi ini menandakan bahwa aliran Hindu Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaan dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra, Sanskerta, Sivagra yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, Sanskerta, Sivalaya yang berarti ranah Siwa, atau alam Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagra sedang berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum mengubah tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opa yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur, dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkungan sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa arca Siwa di Garbagriha, ruang utama, dalam Candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan Raja Balitung, sebagai arca pedarmaan Anumerta Dia. Kompleks bangunan ini secara berkala terus diperbarui oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Ditelantarkan sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan pindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok, yang mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuatan ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang melonjak sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah pengikatan ibu kota, Candi Prambanan mulai telantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenal dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca Durga dalam bangunan candi utama ini mengilhami dongeng rakyat Jawa yaitu legenda Rara Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opa dekat menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, Solo. Penemuan kembali. Reruntuhan Candi Prambanan segera setelah ditemukan. Penduduk lokal Jawa di sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya. Siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini? Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini, diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa. Ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo satu malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Rara Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda.
Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap telantar hingga puluhan tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1880-an yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855 Jan Willem Ijzerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Pemugaran dimulai pada tahun 1918. Akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun-tahun 1902 sampai tahun 1903, Theodore van Erp memelihara bagian yang rawan runtuh. Pada tahun-tahun 1918 sampai tahun 1926, dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala Oudeit Kundigediens di bawah P.J. Perkin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Seperti diketahui para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan Dehan hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931 dilarang oleh Ir. V.R. van Romon hingga pada tahun 1942 dan kemudian menyerahkan kepemimpinannya kepada putra Indonesia dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Upaya pemulihan terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa yaitu candi utama kompleks ini dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru, karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tidak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Kini, candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini, beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Peristiwa kontemporer, pagelaran Sendratari Ramayana di Prambanan. Pementasan pertama Sendratari Ramayana di panggung terbuka Roro Jonggrang, Prambanan, 1961. Pemandangan Prambanan di kala malam yang diterangi lampu dari arah panggung terbuka Trimurti. Dokumentasi pemeran utama Sendratari Ramayana, Rama Tunjung Sulaksono, dan Sinta Sumaryaning, bersama Charlie Chaplin dan GPH Suryo Hamijoyo di panggung terbuka Roro Jonggrang, 1961. Pada awal tahun 1990-an pemerintah memindahkan pasar dan kampung yang merebak secara liar di sekitar candi, menggusur kawasan perkampungan dan sawah di sekitar candi, dan memugarnya menjadi Taman Purbakala. Taman Purbakala ini mencakup wilayah yang luas di tepi Jalan Raya Yogyakarta Solo di sisi selatannya, meliputi seluruh kompleks Candi Prambanan, termasuk Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu di sebelah utaranya. Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia perusahaan milik negara, Persero PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Badan usaha ini bertugas mengelola Taman Wisata Purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. Prambanan adalah salah satu daya tarik wisata terkenal di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan mancanegara. Tepat di seberang Sungai Opa dibangun kompleks panggung dan gedung pertunjukan Trimurti yang secara rutin menggelar pertunjukan Sendratari Ramayana. Panggung terbuka Trimurti tepat terletak di seberang candi di tepi barat Sungai Opa dengan latar belakang Candi Prambanan yang terangi cahaya lampu.
Panggung terbuka ini hanya digunakan pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan, pertunjukan dipindahkan ke panggung tertutup. Tari Jawa Wayang orang Ramayana ini adalah tradisi adiluhung keraton Jawa yang telah berusia ratusan tahun. Biasanya dipertunjukkan di keraton dan mulai dipertunjukkan di Prambanan pada saat bulan purnama sejak tahun 1960-an. Sejak saat itu Prambanan telah menjadi daya tarik wisata budaya dan purbakala utama di Indonesia. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Kebangkitan kembali nilai keagamaan Prambanan adalah karena terdapat cukup banyak masyarakat penganut Hindu, baik pendatang dari Bali atau warga Jawa yang kembali menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten dan sekitarnya. Setiap tahun warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta berkumpul di Candi Prambanan untuk menggelar upacara pada hari suci Galungan, Tawur Kesanga, dan Nyepi. Pada tanggal 27 Mei tahun 2006 gempa bumi dengan kekuatan 5,9 pada skala Richter, sementara United States Geological Survey melaporkan kekuatan gempa 6,2 pada skala Richter, menghantam daerah Bantul dan sekitarnya. Gempa ini menyebabkan kerusakan hebat terhadap banyak bangunan dan kematian pada penduduk sekitar. Gempa ini menetap pada patahan tektonik Opa yang patahannya sesuai arah lembah Sungai Opa dekat Prambanan. Salah satu bangunan yang rusak parah adalah Kompleks Candi Prambanan, khususnya Candi Brahma. Foto awal menunjukkan bahwa meskipun kompleks bangunan tetap utuh, kerusakan cukup signifikan. Pecahan batu besar, termasuk panil-panil ukiran, dan kemuncak wajra berjatuhan dan berserakan di atas tanah. Candi-candi ini sempat ditutup dari kunjungan wisatawan hingga kerusakan dan bahaya keruntuhan dapat diperhitungkan. Balai Arkeologi Yogyakarta menyatakan bahwa diperlukan waktu berbulan-bulan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang diakibatkan gempa ini. Beberapa minggu kemudian, pada tahun 2006 situs ini dibuka kembali untuk kunjungan wisata. Pada tahun 2008, tercatat sejumlah 856.029 wisatawan Indonesia dan 114.951 wisatawan mancanegara mengunjungi Prambanan. Pada tanggal 6 Januari tahun 2009 pemugaran Candi Nandi selesai. Pada tahun 2009, ruang dalam candi utama tertutup dari kunjungan wisatawan atas alasan keamanan. Kompleks Candi. Model arsitektur membangun Kompleks Candi Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi berdiri di kompleks ini. Pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin. Akan tetapi arah menghadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 Candi Trimurti, Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 Candi Wahana, Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 Candi Apit, terletak di antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. 4 Candi Kelir, terletak di 4 penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. 4 Candi Patok, terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. 224 Candi Perwara, tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi di Kompleks Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi besar dan kecil di Kompleks Candi Prambanan. Tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti serta 2 candi perwara. Banyak candi perwara yang belum dipugar. Dari 224 candi perwara hanya 2 yang sudah dipugar. Yang tersisa hanya tumpukan batu yang berserakan. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona. Pertama adalah zona luar. Kedua adalah zona tengah yang terdiri atas ratusan candi. Ketiga adalah zona dalam yang merupakan zona tersuci tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Penampang denah Kompleks Candi Prambanan adalah berdasarkan lahan bujur sangkar yang terdiri atas 3 bagian atau zona. Masing-masing halaman zona ini dibatasi tembok batu andesit. Zona terluar ditandai dengan pagar bujur sangkar yang masing-masing sisinya sepanjang 390 meter, dengan orientasi timur laut,
barat daya. Kecuali gerbang selatan yang masih tersisa. Bagian gerbang lain dan dinding candi ini sudah banyak yang hilang. Fungsi dari halaman luar ini secara pasti belum diketahui. Kemungkinannya adalah lahan taman suci, atau kompleks asrama Brahmana dan murid-muridnya. Mungkin dulu bangunan yang berdiri di halaman terluar ini terbuat dari bahan kayu, sehingga sudah lapuk dan musnah tak tersisa. Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara selain Angkor Wat. 3 candi utama disebut Trimurti dan dipersembahkan kepada 3 dewa utama Trimurti. Siwa Sang Penghancur, Wisnu Sang Pemelihara dan Brahma Sang Pencipta. Di kompleks candi ini Siwa lebih diutamakan dan lebih dimuliakan dari 2 dewa Trimurti lainnya. Candi Siwa sebagai bangunan utama sekaligus yang terbesar dan tertinggi, menjulang setinggi 47 meter. Candi Siwa. Candi Siwa. Candi utama di komplek Candi Prambanan yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Arca Durga Mahisasura Mardini di ruang utara Candi Siwa. Halaman dalam adalah zona paling suci dari ketiga zona kompleks candi. Pelataran ini ditinggikan permukaannya dan berdenah bujur sangkar dikurung pagar batu dengan 4 gerbang di 4 penjuru mata angin. Dalam halaman berpemukaan pasir ini terdapat 8 candi utama, yaitu 3 candi utama yang disebut Candi Trimurti 3 wujud, dipersembahkan untuk 3 dewa Hindu tertinggi, Dewa Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pemusnah. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Rara Jonggrang, berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Puncak mastaka atau kemuncak candi ini dimahkotai modifikasi bentuk wajra yang diakhiri dengan intan atau halilintar. Bentuk wajra ini merupakan versi Hindu sandingan dari stupa yang ditemukan pada kemuncak Candi Buddha. Candi Siwa dikelilingi lorong galeri yang berhiaskan relief yang menceritakan kisah Ramayana, terukir di dinding dalam pada pagar langkan. Di atas pagar langkan ini dipagari jajaran kemuncak yang juga berbentuk wajra. Untuk mengikuti kisah sesuai urutannya, pengunjung harus masuk dari sisi timur, lalu melakukan pradaksina yakni berputar mengelilingi candi sesuai arah jarum jam. Kisah Ramayana ini dilanjutkan ke Candi Brahma. Candi Siwa di tengah-tengah, memuat 5 ruangan. 1 ruangan di setiap arah mata angin dan 1 garbagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa, perwujudan Siwa sebagai dewa tertinggi, setinggi 3 meter. Arca ini memiliki laksana atribut atau simbol Siwa, yaitu candra kapala, tengkorak di atas bulan sabit, jata makuta, mahkota keagungan, dan trinetra, mata ketiga, di dahinya. Arca ini memiliki 4 lengan yang memegang atribut Siwa, seperti aksamala, tasbih, camara, rambut ekor kuda pengusir lalat, dan trisula. Arca ini mengenakan upawita, tali kasta, berbentuk ular naga kobra. Siwa digambarkan mengenakan cawat dari kulit harimau. Digambarkan dengan ukiran kepala, cakar, dan ekor harimau di pahanya. Sebagian sejarawan beranggapan bahwa arca Siwa ini merupakan perwujudan Raja Balitung sebagai Dewa Siwa, sebagai arca pedarmaan Anumertadia. Sehingga ketika raja ini wafat, arwahnya dianggap bersatu kembali dengan dewa penitisnya yaitu Siwa. 15 arca Siwa Mahadewa ini berdiri di atas lapik bunga Padma di atas landasan persegi berbentuk yoni yang di sisi utaranya terukir ular naga kobra. 3 ruang yang lebih kecil lainnya menyimpan arca-arca yang berukuran lebih kecil yang berhubungan dengan Siwa. Di ruang selatan terdapat Resi Agastya, Ganesha Putra Siwa di ruang barat. Dan di ruang utara terdapat arca sakti atau istri Siwa, Durga Mahisasura Mardini, menggambarkan Durga sebagai pembasmi Mahisasura, raksasa lembu yang menyerang swarga loka. Arca Durga ini juga disebut sebagai Rara Jonggrang, darah langsing oleh penduduk setempat. Arca ini dikaitkan dengan tokoh putri legendaris Rara Jonggrang. Di dalam buku terkenal Thomas Raffles, The History of Java, 1817 terdapat gambar Candi Induk Prambanan dengan keterangan, Candi Induk di Jongrangan. Dalam nama Jongrangan ini dikenal nama lokal lainnya yang populer untuk kompleks percandian ini, yaitu Loro Jonggrang, yang berarti, gadis semampai. Loro Jonggarang adalah tokoh utama dalam sebuah cerita rakyat Jawa, Candi Brahma dan Candi Wisnu.
Dua candi lainnya dipersembahkan kepada Dewa Wisnu, yang terletak di sisi utara, dan satunya dipersembahkan kepada Brahma, yang terletak di sisi selatan. Kedua candi ini menghadap ke timur dan hanya terdapat satu ruang, yang dipersembahkan untuk dewa-dewa ini. Candi Brahma menyimpan arca Brahma dan Candi Wisnu menyimpan arca Wisnu yang berukuran tinggi hampir 3 meter. Ukuran Candi Brahma dan Wisnu sama, yakni lebar 20 meter dan tinggi 33 meter. Candi Wahana, Candi Garuda, salah satu candi wahana. Tepat di depan Candi Trimurti terdapat 3 candi yang lebih kecil dari Candi Brahma dan Wisnu yang dipersembahkan kepada kendaraan atau wahana dewa-dewa ini. Sang Lembu Nandi Wahana Siwa, Sang Angsa Wahana Brahma, dan Sang Garuda Wahana Wisnu. Candi-candi wahana ini terletak tepat di depan dewa penunggangnya. Di depan Candi Siwa terdapat Candi Nandi. Di dalamnya terdapat arca Lembu Nandi. Pada dinding di belakang arca Nandi ini di kiri dan kanannya mengapit arca Candra Dewa Bulan dan Surya Dewa Matahari. Candra digambarkan berdiri di atas kereta yang ditarik 10 kuda, sedangkan Surya berdiri di atas kereta yang ditarik 7 kuda. Tepat di depan Candi Brahma terdapat Candi Angsa. Candi ini kosong dan tidak ada arca angsa di dalamnya. Mungkin dulu pernah bersemayam arca angsa sebagai kendaraan Brahma di dalamnya. Di depan Candi Wisnu terdapat candi yang dipersembahkan untuk Garuda. Akan tetapi sama seperti Candi Angsa, di dalam candi ini tidak ditemukan arca Garuda. Mungkin dulu arca Garuda pernah ada di candi ini. Hingga kini Garuda menjadi lambang penting di Indonesia, yaitu sebagai lambang negara Garuda Pancasila. Candi Apit, Candi Kelir, dan Candi Patok. Di antara baris ke-6 candi-candi utama ini terdapat Candi Apit. Ukuran Candi Apit hampir sama dengan ukuran Candi Perwara, yaitu tinggi 14 meter dengan tapak denah 6 kali 6 meter. Di samping 8 candi utama ini terdapat candi kecil berupa kuil kecil yang mungkin fungsinya menyerupai pelinggihan di pura Hindu Bali, tempat meletakkan canang atau sesaji, sekaligus sebagai aling-aling di depan pintu masuk. Candi-candi kecil ini yaitu 4 candi kelir di 4 penjuru mata angin di muka pintu masuk, dan 4 candi patok di setiap sudutnya. Candi Kelir dan Candi Patok berbentuk miniatur candi tanpa tangga dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi Perwara, 2 dinding berdenah bujur sangkar yang mengurung 2 halaman dalam, tersusun dengan orientasi sesuai 4 penjuru mata angin. Dinding kedua berukuran panjang 225 meter di tiap sisinya. Di antara 2 dinding ini adalah halaman kedua atau zona kedua. Zona kedua terdiri atas 224 candi perwara yang disusun dalam 4 baris konsentris. Candi-candi ini dibangun di atas 4 undakan teras-teras yang makin ke tengah makin tinggi. 4 baris candi-candi ini berukuran lebih kecil daripada candi utama. Candi-candi ini disebut Candi Perwara, yaitu candi pengawal atau candi pelengkap. Candi-candi perwara disusun dalam 4 baris konsentris. Baris terdalam terdiri atas 44 candi. Baris kedua 52 candi. Baris ketiga 60 candi. Dan baris keempat sekaligus baris terluar terdiri atas 68 candi. Masing-masing candi perwara ini berukuran tinggi 14 meter dengan tapak denah 6 kali 6 meter. Dan jumlah keseluruhan candi perwara di halaman ini adalah 224 candi. Kesemua candi perwara ini memiliki satu tangga dan pintu masuk sesuai arah hadap utamanya. Kecuali 16 candi di sudut yang memiliki 2 tangga dan pintu masuk menghadap kedua arah luar. Jika kebanyakan atap candi di halaman dalam zona inti berbentuk wajra, maka atap candi perwara berbentuk ratna yang menutupi permata. Aslinya ada banyak candi yang ada di halaman ini. Akan tetapi hanya sedikit yang telah dipugar. Bentuk candi perwara ini dirancang seragam. Sejarawan menduga bahwa candi-candi ini dibiayai dan dibangun oleh penguasa daerah sebagai tanda bakti dan persembahan bagi raja. Sementara ada pendapat yang mengedepankan 4 baris candi perwara menampilkan 4 kasta. Dan hanya orang-orang anggota kasta itu yang boleh memasuki dan beribadah di dalam. Baris paling dalam hanya oleh dimasuki kasta Brahmana. Berikutnya hingga baris terluar adalah barisan candi untuk kesatria, waisya, dan sudra. Sementara pihak lain menganggap tidak ada kaitannya antara candi perwara dan 4 kasta. Barisan candi perwara kemungkinan dipakai untuk beribadah, atau tempat bertapa, meditasi, bagi pendeta dan umatnya.
Arsitektur. Penampang Candi Siwa. Arsitektur Candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan kitab Wastu Sastra. Denah candi mengikuti pola mandala. Sementara bentuk candi yang tinggi pengungkapannya merupakan ciri khas candi Hindu. Prambanan memiliki nama asli Siwagra dan dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk gunung suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Seluruh bagian kompleks candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu, yakni terbagi atas beberapa lapisan ranah, alam atau loka. Seperti Borobudur, Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi, mulai dari yang kurang suci hingga ke zona yang paling suci. Meskipun berbeda nama, tiap konsep Hindu ini memiliki sandingannya dalam konsep Buddha yang pada hakikat hampir sama. Baik lahan secara horizontal maupun vertikal terbagi atas 3 zona. Burloka dalam Buddhisme, Kamadhatu adalah ranah makhluk terendah yang fana, manusia, hewan, juga makhluk halus dan iblis. Di ranah ini manusia masih terikat dengan hawa nafsu, hasrat, dan cara hidup yang tidak suci. Halaman terlar dan kaki candi menampilkan Burloka. Bualoka dalam Buddhisme, Rupadatu adalah alam tegah, tempat orang suci, resi, pertapa, dan dewata. Di alam ini manusia mulai melihat cahaya kebenaran. Halaman tengah dan tubuh bisa menampilkan ranah Bualoka. Swahloka dalam Buddhisme, Arupadatu adalah ranah tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa bersemayam, juga disebut Swarga Loka. Halaman dalam dan atap candi memainkan ranah Swahloka. Atap candi-candi di kompleks Prambanan dihias dengan kemuncak mastaka berupa ratna, sanskerta, permata. Bentuk ratna Prambanan merupakan modifikasi bentuk wajra yang memadukan intan atau halilintar. Dalam arsitektur Hindu Jawa kuno, ratna adalah sandingan Hindu untuk stupa Buddha, yang berfungsi sebagai candi kemuncak atau mastaka. Pada saat pemugaran, tepat di bawah arca Siwa di bawah ruang utama Candi Siwa terdapat sumur yang pada dasarnya terdapat pripih kotak batu. Sumur ini sedalam 5,75 meter dan peti batu pripih ini ditemukan di atas timbunan arang kayu, tanah, dan tulang belulang hewan korban. Di dalam pripih ini terdapat benda-benda suci seperti lembaran emas dengan aksara mirip Baruna, Dewa Laut, dan Parwata, Dewa Gunung. Dalam peti batu ini terdapat lembaran tembaga bercampur arang, abu, dan tanah, 20 keping uang kuno, beberapa butir permata, kaca, potongan emas, dan lembaran perak, cangkang kerang, dan 12 lembaran emas. 5 diantaranya berbentuk kura-kura, ular naga kobra Padma, altar, dan telur. Lega, lilis di Prambanan menampilkan Sinta tengah tersungkur Rahwana yang menunggangi sungguh terasa. Sementara burung Jatayu di sebelah kiri atas mencoba membantu Sinta. Panil khas Prambanan. Singa di dalam relung diapit 2 pohon kalpataru yang masing-masing diapit oleh sepasang kinara, kinari atau sepasang marga satwa. Ramayana dan Krisnayana. Candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu. Ramayana dan Krisnayana. Relief berkisah ini diukirkan pada sebelah dinding dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Kisah Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Pada pagar langkan Candi Wisnu terdapat relief naratif Krisnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Relief Ramayana menggambarkan bagaimana Sinta, istri Rama, dicetak oleh Rahwana. Panglima bangsa Wanara Kera, Hanuman, datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Kisah ini juga ditampilkan dalam Sendratari Ramayana, yaitu pagelaran wayang orang Jawa yang dipentaskan secara rutin di panggung terbuka Trimurti setiap malam bulan purnama. Latar belakang panggung Trimurti adalah pemandangan megah 3 candi utama yang disinai cahaya lampu. Lokapala, Brahmana, dan Dewata. Di seberang panel naratif relief. Di atas tembok tubuh candi di sepanjang galeri dihiasi arca-arca dan relief yang menggambarkan para dewata dan resi Brahmana. Arca dewa-dewa Lokapala, dewa surgawi penjaga penjuru mata angin dapat ditemukan di Candi Siwa.
Sementara arca para Brahmana penyusun kitab Weda terdapat di Candi Brahma. Di Candi Wisnu terdapat arca dewata yang diapit oleh dua apsara atau bidadari kahyangan. Panil Prambanan, Singa dan Kalpataru. Di dinding luar sebelah bawah dapat dihiasi oleh barisan relung ceruk yang menyimpan arca singa diapit oleh dua panil yang menggambarkan pohon hayat Kalpataru. Pohon suci ini dalam mitologi Hindu-Buddha dianggap sebagai pohon yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia. Di kaki pohon Kalpataru ini diapit oleh pasangan kinara, kinari, hewan ajaib bertubuh burung berkepala manusia, atau pasangan hewan lainnya, seperti burung, kijang, domba, monyet, kuda, gajah, dan lain-lain. Pola singa diapit Kalpataru adalah pola khas yang hanya ditemukan di Prambanan. Karena itulah disebut Panil Prambanan. Museum Prambanan. Di dalam kompleks Taman Purbakala Candi Prambanan terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai temuan benda purbakala bersejarah. Museum ini terletak di sisi utara Candi Prambanan, antara Candi Prambanan dan Candi Lumbung. Museum ini dibangun dalam arsitektur Jawa tradisional, berupa rumah joglo. Koleksi yang tersimpan di museum ini adalah berbagai batu-batu candi dan berbagai arca yang ditemukan di sekitar lokasi Candi Prambanan. Misalnya arca Lembu Nandi, Resi Agastya, Siwa, Wisnu, Garuda, dan arca Durga Mahisasura Mardini, termasuk pula batu lingga Siwa, sebagai lambang kesuburan. Replika harta karun emas temuan Wonoboyo yang terkenal itu, berupa mangkuk berukir Ramayana, gayung, tas, uang, dan perhiasan emas, juga dipamerkan di museum ini. Temuan Wonoboyo yang asli kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Replika model arsitektur beberapa candi seperti Prambanan, Borobudur, dan Plaosan juga dipamerkan di museum ini. Museum ini dapat dimasuki secara gratis oleh pengunjung Taman Purbakala Prambanan karena tiket masuk taman wisata sudah termasuk museum ini. Pertunjukan audio-visual mengenai Candi Prambanan juga ditampilkan di sini. Candi lain di sekitar Prambanan. Candi dan situs Purbakala di sekitar Dataran Kewu. Candi Sewu. Candi Buddha yang masuk dalam lingkungan Taman Purbalaka Prambanan. Dikaitkan dengan legenda Rara Jonggrang. Dataran Kewu atau Dataran Prambanan adalah dataran subur yang membentang antara lereng selatan kaki Gunung Merapi di utara dan jajaran pegunungan Kapur Sewu di selatan, dekat perbatasan Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. Selain Candi Prambanan, lembah dan dataran tinggi di sekitar Prambanan kaya akan peninggalan arkeologi candi-candi Buddha paling awal dalam sejarah Indonesia, serta candi-candi Hindu. Candi Prambanan dikelilingi candi-candi Buddha, masih di dalam kompleks Taman Wisata Purbakala. Tak jauh di sebelah utara Candi Prambanan terdapat reruntuhan Candi Lumbung dan Candi Bubrah. Lebih ke utara lagi terdapat Candi Sewu, candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur. Lebih jauh ke timur terdapat Candi Plaosan. Di arah barat Prambanan terdapat Candi Kalasan dan Candi Sari. Sementara di arah selatan terdapat Candi Sojiwan, situs Ratu Baka yang terletak di atas perbukitan, serta Candi Banyunibo, Candi Barong, dan Candi Ijo. Dengan ditemukannya begitu banyak peninggalan bersejarah berupa candi-candi yang hanya berjarak beberapa ratus meter satu sama lain, menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Prambanan pada zaman dahulu kala adalah kawasan penting. Kawasan yang memiliki nilai penting baik dalam hal keagamaan, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Diduga pusat kerajaan Medang Mataram terletak di suatu tempat di kristal ini. Kekayaan situs arkeologi, serta kecanggihan dan keindahan candi-candinya menjadikan dataran Prambanan tak kalah dengan tempat bersejarah terkenal lainnya di Asia.